Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama Ibu ucapkan selamat datang dan selamat mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah bagi siswa baru peserta didik di lingkungan SMK Bakti Mandiri Bandung. Pertama-tama Ibu akan menyampaikan materi yaitu tentang sekolah ramah anak. Pertama, definisi sekolah ramah anak yaitu adalah satuan pendidikan formal, non-formal, dan informal yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup. Pada definisi tersebut mempunyai beberapa poin pengertian, yaitu bersih, aman, ramah, indah, inklusif, sehat, asri, dan nyaman. Mengenai definisi bersih, di mana peserta didik yaitu harus sehat jasmani dan rohani, juga lingkungan, baik lingkungan sekolah, lingkungan keluarga atau tempat tinggal, juga lingkungan masyarakat. Kemudian, peserta didik atau siswa mempunyai hak dan kewajiban. Apa itu hak? Yaitu hak segala sesuatu yang harus dimiliki atau segala sesuatu yang kita tuntut dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, kewajiban. Apa itu kewajiban? Yaitu segala sesuatu yang kita harus tunaikan atau segala sesuatu yang harus kita laksanakan. Nah, hak anak itu mempunyai beberapa poin. Hak anak salah satunya adalah hak untuk bermain, berkreasi, partisipasi, bebas melakukan kegiatan keagamaannya, kemudian bebas berkumpul, bebas hidup dengan orang tua, ya. Kemudian selain hak tersebut ada juga hak yang harus dimiliki anak di dalam mendapatkan perlindungan, yaitu perlindungan pribadi. Yang dimana hak asasi manusia itu yang pertama hak pribadi. Hak pribadi itu tidak boleh diganggu-gugat oleh siapapun dan tidak boleh mengganggu-gugat kepada siapapun, karena itu adalah salah satu hak yang secara mutlak yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa kepada kita. Jadi hak secara pribadi ini hak yang secara utuh yang dimiliki oleh kita. Misalnya hak pribadi, hak hidup, hak bebas mengeluarkan pendapat, hak kebebasan berkumpul, dan kita hak mendapatkan pendidikan dari sekolah ataupun dari keluarga dan dari masyarakat. Kemudian, hak pribadi itu adalah hak yang dimana tidak boleh seseorang pun atau pihak lain yang mengganggu-gugat terhadap hak pribadi, seperti hak kekerasan fisik, kemudian perdagangan manusia, kemudian juga
hak dari eksploitasi dari pekerja anak, kemudian sebagai atau tidak mengalami konflik hukum ataupun juga tidak mengalami konflik sosial. Nah, itu adalah merupakan hak-hak anak yang harus merasa rasa aman dan nyaman. Kemudian, peran anak. Peran anak dalam pemenuhan hak dan perlindungan yaitu sebagai pelopor dan sebagai pelapor. Yang pertama sebagai pelapor. Anak terlibat aktif memanfaatkan waktu luang untuk kegiatan positif, bermanfaat, dan bisa menginspirasi banyak orang sehingga banyak yang ikut terlibat melakukan perubahan yang lebih baik lagi. Yang kedua, peran anak dalam pemenuhan hak dan perlindungannya sebagai pelapor adalah terlibat aktif menyampaikan pendapat atau pandangan ketika mengalami atau melihat atau merasakan tidak terpenuhinya hak perlindungan anak di sekitarnya. Kemudian, kewajiban anak. Nah, yang dinamakan dengan kewajiban anak itu tidak itu harus dilaksanakan atau dilakukan oleh setiap anak dalam kehidupan sehari-harinya, baik terhadap orang tua ataupun juga dengan manusia yang lainnya. Karena apa? Karena anak itu sebagai makhluk sosial, di mana makhluk sosial itu harus selalu bergaul dengan yang lainnya. Nah, kemudian kewajiban anak tadi, yang pertama adalah harus hormat pada orang tua, wali, dan guru. Kedua, mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman. Ketiga, mencintai tanah air, bangsa, dan negara. Keempat, menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya. Kelima, melaksanakan etika dan akhlak yang mulia. Itu sesuai dengan pasal 19 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Kemudian peran peserta didik dalam pemenuhan hak pendidikan bagi anak, yaitu salah satunya memberikan masukan terkait proses pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan hak anak. Kemudian, mengusulkan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan anak kepada pihak sekolah. Ya. Nah, kemudian siswa peserta didik harus memahami tentang disiplin positif sehingga peserta didik bisa membedakan ketika mendapat disiplin positif atau hukuman yang mengandung unsur kekerasan. Kemudian, peserta didik diharuskan mengembangkan minat, bakat, dan kreativitas untuk berinovasi melalui kegiatan ekstrakurikuler baik secara individu maupun kelompok. Dan turut serta dalam kegiatan budaya dan seni
mendukung pelaksanaan program sekolah ramah anak yang diselaraskan dengan program pencegahan di lingkungan pendidikan, memahami tentang bahaya penyalahgunaan nafsa, dan juga mengingatkan teman yang melakukan hal yang tidak benar. Jadi pada intinya bahwa anak sekolah atau peserta didik itu harus saling mengingatkan di dalam hal kebaikan antara peserta didik yang satu dengan peserta didik yang lainnya, supaya terjalin komunikasi yang selaras, seimbang, aman, dan nyaman. Nah, itu adalah materi mengenai sekolah ramah anak. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti pada materi tersebut dan bisa melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekolah, lingkungan rumah, dan juga lingkungan masyarakat. Satu hal, ini ada ikrar sekolah ramah anak Jawa Barat yang perlu kalian pahami dan yang perlu kalian laksanakan di dalam kehidupan. Kami warga sekolah ramah anak Jawa Barat berikrar. 1. Selalu silih asih, silih asah, silih asuh, dan silih wawangi. 2. Mewujudkan sekolah yang bersih, sehat, aman, tanpa kekerasan, nyaman, dan bahagia. 3. Menjunjung tinggi kesetiakawanan sosial, serta menjauhkan diri dari perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Nah, itu merupakan janji atau ikrar sekolah ramah anak Jawa Barat yang perlu kalian pahami, perlu kalian laksanakan di setiap saat. Demikianlah materi yang Ibu berikan kepada kalian pada saat ini. Semoga bermanfaat untuk kalian dan semoga kalian melaksanakannya. Ibu tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.